Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang bridge atau payudara. Perkenalkan, nama saya Holila Quratul Aini, NIM 37. Di sini terdapat payudara. Payudara adalah suatu kelenjar yang terdiri atas jaringan lemak, kelenjar fibrosa, dan jaringan ikat. Jaringan ikat di sini memisahkan payudara dan otot-otot dinding dada, otot pectoralis, dan otot serratus anterior. Dan secara umum, payudara ini dibagi atas korpus, areola, dan puting. Korpus adalah bagian yang membesar. Di dalamnya terdapat alveolus atau penghasil ASI, lobulus, dan lobus. Areola, dan di sini terdapat areola. Areola merupakan bagian yang kecoklatan atau kehitaman di sekitar puting. Dan puting merupakan bagian yang menonjol dan berpigmen di puncak payudara dan tempat keluarnya ASI. Puting juga mempunyai perforasi pada ujungnya dengan beberapa lubang kecil, yaitu apertura ductus lactiferosa. Dan terdapat juga ductus lactiterus yang mana ini untuk menentukan besar kecilnya payudara, dan lemak subkutan, lemak yang berada di bawah kulit dan dapat dilihat serta dapat dicubit. Dan di sini terdapat fungsi utama payudara. Fungsi utama pada payudara ialah menyekresi susu untuk nutrisi bayi yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Dan terdapat pemeriksaan mandiri pada payudara. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama ialah di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama. Yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Dan yang keenam, dengan posisi berbaring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Di sini juga terdapat perubahan normal pada payudara wanita selama masa hidup. Pada masa pubertas 8 hingga 20 tahun, payudara matang dalam 5 tahap. Satu payudara bisa tumbuh lebih cepat dari yang lain. Usia di mana perubahan terjadi dan tingkat perkembangan yang bervariasi. Di sini tahap pertama. Tahap ini hanya melibatkan peninggian pada puting susu. Dan tahap kedua, payudara dan puting terangkat sebagai gundukan kecil dan diameter areola memperbesar. Dan tahap ketiga, ada pembesaran dan pengangkatan payudara dan areola lebih lanjut tanpa pemisahan kontur. Dan yang keempat, proyek areola dan puting ke gundukan sekunder di atas tingkat payudara tidak terjadi pada semua anak perempuan. Tahap kelima, pada payudara dewasa, hanya proyek puting dan areola yang surut bervariasi pada beberapa wanita. Nama saya Fitrianing Azizah Nurlaili, NIM 191111011006. Yang akan menjelaskan slide selanjutnya. Young adult 20 hingga 31 tahun, payudara mencapai ukuran penuh atau tidak hamil, bentuk umumnya simetris.
payudara terkadang ukurannya tidak sama. Pada kehamilan, ukuran payudara secara bertahap membesar menjadi 2 hingga 3 kali dari ukuran sebelumnya. Saat mati haid, payudara menyusut, jaringan menjadi lebih lunak, terkadang lembek. Lansia yang lebih tua, payudara menjadi memanjang, terjumbai, dan lembek hingga jaringan kelenjar atropia kulit. Payudara cenderung berkerut, tampak kendur dan lembek. Puting menjadi lebih kecil dan lebih rata dan kehamilan kemampuan ereksi. Terkadang mereka terbalik karena penyusutan dan perubahan fibrotik. Perabaan. Palpasi menilai kondisi payudara yang mendasarinya jaringan dan kelenjar getah bening. Jaringan payudara terdiri dari jaringan kelenjar, ligamen, pendukung berserat, dan lemak. Jaringan kelenjar diatur ke dalam lobus yang berakhir di saluran yang terbuka ke permukaan puting. Bagian terbesar dari jaringan kelenjar adalah kuadran luar atas dan ekor setiap payudara. Ligamen suspensi terhubung ke kulit dan fasia mendasari payudara untuk menopang payudara dan mempertahankan posisi tegak posisi. Jaringan lemak terletak dangkal dan ke samping payudara. Sebagian besar getah bening dari payudara mengalir ke getah bening aksila node. Jika lesi kanker bermetastasis atau menyebar, nodus umumnya menjadi terlibat. Mempelajari lokasi supraklavikula, infraklavikula, dan untuk meraba kelenjar getah bening, minta pasien untuk duduk dengan sisi dan ototnya rileks sambil menghadap pasien dan berdiri di sisi yang Anda periksa. Dukung lengannya dengan posisi tertekuk dan menculiknya dari dinding seperti pada gambar di bawahnya. Kadang-kadang sulit bagi pasien untuk belajar meraba limfa node. Berbaring dengan lengan diculik membuat area ini lebih mudah diakses. Dengan pasien berbaring terlentang dan satu lengan di bawah kepala dan leher berganti-ganti dengan setiap payudara. Raba jaringan payudaranya terlentang. Posisi ini memungkinkan jaringan payudara merata di dinding dada, seperti pada gambar di bawah. Dan saya Sylvia Margareta Karimatul Fadila, NIM 20. Jenis penyakit payudara. Fibroadenomas biasa terjadi pada wanita berusia 20-30 tahun. Kista payudara. Kista atau benjolan berkembang pada jaringan payudara saat cairan menumpuk pada kelenjar payudara. Fibroskitik jinak. Biasanya muncul benjolan yang menyakitkan pada payudara. Cairan abnormal dari puting biasanya disebabkan oleh banyak faktor termasuk infeksi payudara, kanker payudara, atau cedera pada payudara. Peradangan payudara biasanya disebabkan oleh infeksi terutama saat menyusui. Nyeri payudara. Nyeri yang sering terjadi saat siklus menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menopause. Kanker payudara disebabkan oleh sel payudara meningkat tak terkendali. Jenis prosedur dan bedah payudara. Mamografi. Menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosa dan menentukan tumor payudara. Lumpektomi. Prosedur pembedahan yang menghilangkan tumor dan bagian dari jaringan payudara. Mastektomi dilakukan sebagai pengobatan untuk kanker payudara. Ini melibatkan pengangkatan semua payudara. Pembesaran payudara. Prosedur operasi plastik dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika. Cara menjaga payudara sehat. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, istirahat cukup. Yang kelima, menggunakan bra dengan benar. Yang keenam, hindari stres. Yang ketujuh, melakukan check up pemeriksaan untuk mendeteksi dini adanya tumor.
Gejala kanker payudara ada 5. Yang pertama, adanya benjolan. Bisa dilihat di gambar. Benjolan cenderung tidak jelas, tidak bulat, dan tidak rata. Hanya 1 dari 10 benjolan yang merupakan kanker. Yang kedua, perubahan bentuk atau ukuran. Payudara cenderung asimetris dan ada perbedaan bentuk yang ekstrim. Yang ketiga, perubahan pada puting. Puting jadi terbalik atau melesak ke dalam. Yang keempat, perubahan kulit di sekitar payudara. Ada warna kemerahan ataupun ras di kulit payudara atau di sekitar puting. Bisa dilihat di gambar. Kulit payudara seperti kulit jeruk atau cekung seperti lesung pipi. Kulit payudara seperti tebal dan bersisi. Yang kelima, keluar cairan dari puting. Cairan bisa berupa darah atau cairan keruh. Payudara pria. Pemeriksaan payudara pria relatif mudah. Pemeriksaan puting, susu, dan areola untuk nodul, edema, dan ulserasi. Payudara laki-laki yang membesar hasil dan obesitas atau pembesaran kelenjar. Pembesaran payudara di laki-laki mudah hasil dan menggunakan steroid. Jaringan lemak terasa lunak, padahal jaringan kelenjar tegas. Gunakan teknik yang sama untuk meraba masa digunakan dalam pemeriksaan payudara wanita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.